Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah anak-anak Ustaz kelas 6 SDIT Masjid Raya Lantai Batu. Bagaimana kabar antum pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran daring meskipun antum belajarnya dari rumah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anak Ustaz kelas 6 SDIT Masjid Raya Lantai Batu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang memahami surah Al-Kafirun. Yaitu kita sudah belajar tentang surah Al-Kafirun dan juga antum sudah membacakan surah Al-Kafirun. Pada pembelajaran kita kali ini yaitu tentang pembahasan soal yang ada pada halaman 12. Silahkan antum buka LKS-nya halaman 12 yaitu poin B dan poin C. Jadi pada hari ini kita akan membahas soal yang ada pada halaman 12 pada poin C dan poin B dan poin C. Silahkan antum simak, mudah-mudahan ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi antum pada bab memahami surat Al-Kafirun. Baiklah, untuk soal yang pertama, arti dari kata Al-Kafirun adalah, Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Soal yang pertama, arti dari kata Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Nomor 2, sebelum membaca Al-Quran, hendaknya membaca, ya, sangat disunahkan kita, sangat dianjurkan kita, kalau kita ingin membaca Al-Quran, kita mulai dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Yaitu isinya ta'awuz dan basmalah. Ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Yang ketiga, surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Yang keempat, cara membaca potongan ayat wala antum adalah, silakan antum tulis dalam tulisan Latin wala antum dengan tulisan Latin. Soal yang kelima, orang-orang yang menyembah selain Allah berarti ia telah berbuat. Ada orang-orang yang menyembah selain Allah berarti dia telah berbuat syirik. Yaitunya orang-orang yang beragama lain selain Islam, contohnya agama Kristen, agama Hindu dan sebagainya. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari dan sebagainya. Itu berarti dia telah berbuat kesyirikan. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal yang keenam, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Itu pada surah Al-Kafirun ayat yang keenam. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Soal yang ketujuh, jika bertemu sesama umat Islam, hendaknya atau sebaiknya memberi salam. Itulah ciri khas orang Islam. Tatkala kita bertemu dengan saudara kita yang sesama muslim atau sesama beragama Islam, hendaknya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Atau lengkapnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang ke-8, surah Al-Kafirun diturunkan titik-titik hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Kafirun ini merupakan surat Makkiyah atau surat yang turun ke Mekah, di Mekah. Surat Makkiyah ini adalah surat yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi isinya, surah Al-Kafirun diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Soal yang ke-9, wala ana 'abidum ma'abadtum merupakan lafaz surah Al-Kafirun ayat yang ke-4. Wala ana 'abidum ma'abadtum merupakan lafaz surah Al-Kafirun ayat yang ke-4. Silakan untuk isi di LKS-nya. Soal yang terakhir yang ke-10 pada poin B. Sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Itu dari sahabat Ibnu Abbas
Sebab-sebab turutnya surah Al-Kafirun diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Itulah isi atau pembahasan kita pada poin B nomor 1 sampai dengan nomor 10. Lanjut kita akan membahas pada poin C nomor 1 sampai dengan nomor 5. Soal yang pertama, apa pokok isi kandungan surah Al-Kafirun? Pokok-pokok isi kandungan surah Al-Kafirun adalah pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan para pengikutnya bukan yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh kaum kafir. Itulah pokok kandungan dari surat Al-Kafirun ini, bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah Tuhan yang juga disembah oleh kaum-kaum kafir. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang-orang kafir banyak menyembah berhala dan sebagainya. Dan kita tidak boleh mengikuti apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Maka lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ada orang-orang yang bukan Islam menyembah apa yang dia percayai, biarkan dia menyembah apa yang dia sembah. Tetapi kita orang beragama Islam, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun tidak dianjurkan untuk menyembah apa yang kita sembah dalam surah Al-Kafirun ini. Nomor 2, tuliskan ayat keempat surah Al-Kafirun beserta terjemahannya. Ayat yang keempat dari surah Al-Kafirun, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Silakan antum tulis dalam bahasa Arab dan juga terjemahannya. Nomor 3, apa balasan dari Allah bagi orang melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Coba antum perhatikan gambarnya, yaitu adanya orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah patung. Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bukan menyembah selain daripada Allah adalah menyembah atau beribadah kepada selain Allah merupakan sebuah perbuatan syirik. Yang perbuatan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka balasannya adalah mereka kekal di dalam neraka. Mereka kekal di dalam neraka, tidak akan pernah keluar dari neraka kalau dia mati membawa kesyirikan atau dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang keempat, apa yang ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran mereka? Mereka menawarkan kekayaan, harta yang sangat banyak agar menjadi orang terkaya. Selain itu, Nabi Muhammad juga diberi kekuasaan tertinggi. Jadi Nabi Muhammad SAW diiming-imingi oleh kaum kafir Quraisy akan memberikan hartanya, akan memberikan kekuasaan atau jabatan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau Nabi Muhammad mau dengan iming-iming tersebut, maka dia akan kalau Nabi Muhammad mau menyembah apa yang mereka sembah, maka Nabi akan diberikan harta dan kekayaan dan jabatan yang tinggi. Maka Nabi tidak mau mengikuti permintaan mereka. Soal yang kelima, sebutkan keutamaan yang terkandung dalam surah Al-Kafirun. Di antaranya adalah membebaskan diri dari kesyirikan. Dengan kita tahu, kita pelajari surah Al-Kafirun ini, bahwa tidak bolehnya bertoleransi dalam hal keagamaan atau dalam menyembah Tuhan yang orang-orang kafir sembah, maka kita tahu bahwa tidak ada toleransi di antara kita dengan orang kafir dalam hal beribadah, maka akan membebaskan kita dari kesyirikan. Yang kedua adalah membangun fondasi keimanan. Dengan kita mengetahui kandungan surah Al-Kafirun ini, dapat membangun fondasi keimanan yang tinggi, bahwa Tuhan yang kita sembah sekarang ini tidak ada lagi Tuhan yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membangun keberanian menghadapi orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang-orang yang bukan Islam, kita memiliki orang-orang kafir, orang-orang Kristen contohnya, kalau dia mengajak kita untuk menyembah Tuhannya, kita sudah tahu bahwa kita tidak diperbolehkan dalam ajaran agama kita untuk mengikuti ajaran-ajaran dari agama lain. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan antum dalam bab memahami surah Al-Kafirun ini. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada bab kedua, ketika bumi berhenti berputar. Itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.